Ini dia 3 level kebahagiaan yang lo harus tahu. Lo sekarang berada di level yang mana? Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Banyak banget yang nanya kenapa gue bikin konten, kenapa gue sharing tentang pengembangan diri, kenapa main di social media. Padahal dulu gue adalah seorang engineer, orang yang kuliahnya teknik, S1, S2 teknik elektro, dan harusnya menjadi engineer atau seenggaknya dosen. Tapi gue nggak enjoy di sana karena memang bukan itu passion gue. Ketika ada yang tanya sebenarnya apa sih yang bikin happy dari proses menjadi seorang kreator, banyak banget yang bikin happy. Terutama selaras dengan value diri gue, yaitu mengejar freedom atau kebebasan. Gue bisa kerja di mana aja, kapan aja, gue bisa kerja sepengen gue bisa berkarya sesuka hati gue bisa bikin apa aja yang gue mau, menjadi seorang kreator yang bebas. Namun yang paling utama adalah menjalani karir ini bikin gue bahagia. Coba, kira-kira apa yang membuat lo bener-bener bahagia, bener-bener happy, bener-bener senang? Beberapa orang ketika gue tanyain pertanyaan, apa sih yang bikin lo senang? Ada yang jawab dengan makan, rebahan, nonton Netflix. Bener, ini semua akan bikin kita senang. Tapi itu hanya kebahagiaan level 1 saja. Kebahagiaan level 1 adalah pleasure atau kenikmatan. Kita merasa nikmat karena melakukan sesuatu. Seperti makan, tidur, berhubungan seks, dan juga membeli barang baru. Kita akan senang, tapi senangnya sementara. Kadar senangnya juga nggak terlalu tinggi, sehingga kita akan mengejar kesenangan-kesenangan lainnya. Inilah yang membuat manusia tidak akan puas, karena mengalami hedonic treadmill. Kalau udah beli satu hal, ya akan beli hal lain lagi, akan beli hal lain lagi. Selain itu, kita tidak akan puas jangka panjang hanya dari hal-hal materialistis. Tapi ini akan membuat kita bahagia yang level 1. Bahagia level 2 adalah joy atau kegembiraan yang kita dapatkan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Contohnya saat kita melakukan hobi kita. Misalnya hobi lo memasak, ketika lo memasak lo senang. Ketika lo main futsal, kalau itu hobi lo bakal senang. Apa hobi lo? Dan kalau lo tahu hobi lo, jalani terus. Dan kalau memungkinkan, bikin hobi itu menjadi karir atau pekerjaan yang bisa lo lakukan sehari-hari. Ketika kita bekerja selaras dengan passion kita, disitulah kebahagiaan muncul. Tapi ini masih yang level 2 saja. Level kebahagiaan tertinggi adalah meaning, kebermaknaan. Ketika kita merasa bermanfaat buat orang lain, ketika kita merasa berguna, ketika kita membantu orang, melayani orang, kita akan sangat-sangat bahagia. Saat kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita menerima uang, dikasih barang, diberikan bantuan, ditolong, kita akan senang. Tapi saat kita berbagi ke orang lain, saat kita membantu orang lain, saat kita melayani orang lain, kita akan jauh lebih senang. Itulah kebahagiaan level 3, saat hidup kita benar-benar bermakna karena bermanfaat buat orang lain. Pertanyaannya, menjadi seorang kreator ada di level yang mana? Jawabannya ketiganya. Gue mendapatkan kenikmatan. Karena gue sebagai kreator bisa dapat income puluhan juta, bisa dapat endorse, bisa dapat brand deals, bisa menjadi pembicara, bisa menjual produk, digital produk apalagi, ada ebook, online course. Itu semua adalah bisnis yang gue jalanin sekarang. Dan ada kenikmatan secara material di sana. Yang kedua, ini adalah hobi gue. Hobi gue ngajar, sharing, bikin pelatihan, termasuk bikin video YouTube seperti ini. Gue sangat senang membagikan sesuatu ke orang lain dan itu termasuk potensi serta bakat alami diri gue sendiri. Sehingga apa yang gue lakukan selaras dengan apa yang gue suka. Maka tercover juga lah level 2 yaitu joy, kegembiraan. Gue gembira menikmati setiap prosesnya. Tapi yang gak kalah penting level 3, kebermaknaan. Ketika orang lain berterima kasih dengan konten yang gue bikin. Ketika orang lain berubah hidupnya. Ketika orang-orang memberikan testimoni dan kesan positif terkait konten yang gue tulis, ebook yang gue bagikan, e-course yang gue buat, video yang gue rekam ini, itu tidak tergantikan oleh hanya sekedar uang saja. Tentu saja gue senang dengan uangnya menjadi seorang kreator ini. Tapi, gak ada yang bisa mengalahkan rasa bahagia saat ada DM masuk tiba-tiba berterima kasih karena apa yang gue buat sudah mengubah hidup orang. Dan itu yang akan lo dapatkan kalau lo udah nyampe kebahagiaan level 3. Apakah pekerjaan karir lo nge-cover ketiga level ini atau belum? Kalau belum, cobalah explore, cobalah
lakukan. Di satu momen ada yang tanya ke gue, Mark, weekend kemana nih? Di rumah aja, gue bikin webinar. Dan gue menjawab tuh dengan berbinar-binar pula. Saat orang lain menghabiskan 3 hari weekendnya, jalan-jalan ke Bali, berlibur ke pantai, main, rekreasi. Dan itu bagus, gue juga suka itu. Tapi jauh lebih bermakna buat gue. Misi webinar, sharing, bikin training, mengubah hidup orang satu persatu. Sehingga gue membuat sebuah postingan di Instagram, ini postingannya, webinar 3 jam lebih membahagiakan daripada liburan 3 hari. Itu yang gue rasakan. Karena liburan 3 hari hanya mendapatkan kebahagiaan level 1 saja. Nikmat memang. Tapi kalau gue bikin webinar, gue mendapatkan nikmatnya level 1, karena orang bayar buat ikut webinar gue mendapatkan gembiranya, karena gue seneng ngajar, dan gue mendapatkan maknanya, karena apa yang gue lakukan bermanfaat buat orang lain. So, kejar 3 level kebahagiaan ini, silahkan tuliskan di komen, kira-kira lo sekarang sedang di level kebahagiaan yang mana. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video lainnya. Like, comment, serta subscribe Pembelajar Produktif. Salam Pembelajar.